satu bangsi, mencetak generasi yang unggul dan berprestasi. Ku bangga mengutuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera, Om Swastiastu bagi kita semuanya, Namo Buddhaya. Kita mulai dengan membaca doa dulu untuk mengikuti pelajaran, biar pelajaran kita berjalan dengan baik. Mas Ari, monggo Mas Ari, pimpin doanya. Ya. Perhatian, doa menurut ayat masing-masing, doa mulai. Doa selesai, bisalam. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita coba nyanyikan lagu Indonesia Raya. Mungkin salah satu bisa memimpin. Ayo silahkan Mbak, monggo yang di depan. Berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih Mbak Siva. Saya absen dulu. Kelas MPLB 2. Adelia Cinta. Terus Afilia Nur Hidayati. Agustina Amelia Putri. Untuk materi hari ini kita masuk pada materi praaksara, karena pertemuan kemarin sebelum PTS kemarin kita masuk pada materi bab 1, yaitu konsep berpikir sejarah. Nah, ini masuk pada bab 2 ya. Jadi sebelum pelajaran saya coba mau memberikan motivasi pada kalian bahwa sebenarnya pendidikan itu hanya membuka pintu, bakat membuka jendela, dan kerja keraslah yang akan menentukan kalian ke depan. Jadi walaupun kalian sekolah seperti ini, tetap butuh kerja keras. Oke, itu intinya. Oke ya. Ini kita masuk pada babak baru, yaitu materinya adalah praaksara. Nah, tapi karena bicara sejarah manusia, ada sebuah pertanyaan. Kira-kira menurut kalian manusia sama tinggal di mana? Di bumi. Lah, bumi sama manusia itu duluan mana? Ini hampir sama seperti ayam dan telur. Tetapi tidak bisa seperti itu, tetap duluan bumi. Berarti sejarah manusia sama sejarah bumi duluan bumi. Oke, di awal-awal ini adalah kita membahas bagaimana terbentuknya bumi sampai dengan kepulauan Indonesia ya. Nah, saya akan mencoba membuat peta konsep. Yang pertama, saya mencoba menggambarkan Nah, ini kira-kira apa gambaran kasarnya? Terus ini Merkurius, galaksi apa? Galaksi apa? Galaksi bumi. Oke, tepat Mas Amir, tepat. Nah, ini gambaran tentang bumi. Nah, selanjutnya saya akan mencoba menggambarkan secara kasar. Nah, ini kira-kira gambaran kasar dari apa? Peta apa? Nah, karena peta Indonesia, saya yakin karena waktu SMP kalian jarang mendapatkan pelajaran geografi. Iya kan? Jadi minimal kita mengenal wilayah-wilayah yang ada di Indonesia. Nah, ini kira-kira pulau yang berbentuk seperti lonjong ini pulau apa? Sumatera. Nah, ini
inilah gambaran dari wilayah Indonesia. Nah, di sini saya mencoba menunjukkan bahwa intinya adalah kita hidup di sini. Kita hidup di Indonesia bagian dari wilayah ini, bumi bagian dari Bima Sakti. Kenapa sih saya mencoba dalam sejarah kok mengajarkan ada galaksi Bima Sakti, ada bumi di Indonesia? Karena ini sesuai dengan tema kita, ya. Karena pelajaran sejarah praaksara, karena nanti kan kita dalam waktu setahun ini kan belajar mengenai sejarah nasional Indonesia. Nah, bicara nasional Indonesia, yang tidak kita harus bicara lebih luasnya. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa ya tadi kira-kira manusia itu di Indonesia itu kok bisa ada ya Pak ya? Kira-kira ada yang bisa menjawab pertanyaan itu? Mengapa ada manusia di Indonesia? Adam dan Hawa, terus yang lain? Yang lain? Adam dan Hawa yang lain? Ada jawaban lain enggak selain Adam dan Hawa? Karena adanya perkembangbiakan. Secara ilmu pengetahuan mungkin manusia pertama itu adalah manusia kera, ya. Tetapi kita tidak membahas itu akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Di sini kita akan membahas bagaimana kita sebagai manusia yang tinggal di bumi. Jadi paling tidak kita mempelajari sejarah bumi dulu. Saya bagi menjadi 6 kelompok. Oke, silahkan memilih kelompoknya sendiri. 6 orang. Ayo pilih satu, tidak apa-apa ya. Ini tugas kalian karena sudah saya bagi menjadi 6 kelompok. Jadi satu kelompok tak kasih tugas dengan tema masing-masing. Yang pertama adalah kelompok 1. Itu tadi karena galaksi itu terbentuk tidak secara tiba-tiba. Dan kita secara ilmu pengetahuan itu basicnya apa kemarin? Ilmu pengetahuan basicnya apa kemarin? Rasa ketidakpercayaan. Sehingga muncullah sebuah penelitian. Dan saya dalam proses itu saya juga bisa melakukan penilaian. Di sini di buku diklat saya terdapat beberapa penilaian, yaitu penilaian sikap dan penilaian proses kerja proyek atau unjuk kerja. Nah, tapi tetap saya memantau di sini, kalian saya pantau. Nanti kalau ada permasalahan bisa kita konsultasikan. Ya. Iya. Tapi sama kayak pakai bahasa kita sendiri. Iya, pakai bahasa kalian sendiri. Namanya menganalisis itu kan dari data, terus kalian banyak data, terus kalian analisis, kalian bikin sebuah semacam sinopsis atau rangkuman dalam bentuk isi. Poinnya apa? Itu ya. Isinya sama, cuma nanti kalian kan gini sih, menyumbangkan ide. Jadi pada saat presentasi biar memudahkan kalian presentasi, membacanya gantian, nah, per kalimat per paragrafnya kan bisa. Kita kan suka bagian proses terbentuknya bumi sampai adanya kehidupan di bumi. Terus maksudnya yang kayak tadi itu gimana? Jadi gini, sama, hampir membuat rangkuman juga. Jadi bumi itu kan terbentuk secara berproses, dimulai dari belum ada kehidupan sampai dengan adanya kehidupan. Di situ kan ada fase-fasenya kan. Nah, di situ kalian mencoba untuk menjabarkan fase-fase itu. Oke, ayo silakan kelompok 1. Oke, ayo. Ayo. Cepat. Mau duduk atau berdiri? Berdiri saja. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Di sini saya akan presentasi
presentasikan tentang teori sejarah terbentuknya bumi. Oke. Teori sejarah terbentuknya bumi, teori pembentukan bumi. Macam-macam teori pembentukan bumi di antaranya. Ini untuk penilaian tambahan bagi yang bisa menjawab. Tadi kan ada teori Big Bang ya. Nah, kira-kira pendukung teori Big Bang yang paling kekinian itu siapa? Mungkin yang di belakang bisa membantu jawabnya. Jadi pendukung teori Big Bang, salah satu yang kan teori Big Bang itu kan sebenarnya fasenya kalau kalian baca tadi kan sudah lumayan lama, tetapi di era abad 20 ini tokoh yang akhirnya membalikkan teori Big Bang kembali itu loh, pendukung kuatnya salah satu ilmuwan teori Big Bang. Oke, siapa? Oke, siapa namanya? Aprilia. Oke. Ada pertanyaan lain mungkin dari teman-teman? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada kita beri aplaus kepada kelompok 1. Oke, silakan kembali ke tempatnya. Untuk selanjutnya kelompok 2 silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan proses terbentuknya bumi. Bumi tempat kita hidup adalah planet yang luar biasa dengan proses terbentuknya bumi yang begitu melewati banyak proses panjang. Proses evolusi bumi dibagi menjadi beberapa periode sebagai berikut. Mungkin ada pertanyaan dari teman-temannya, untuk bertanya silahkan, saya kasih kesempatan. Untuk yang biosfer mungkin mau tanya silahkan. Tidak ada? Tadi saya mencoba menyimak mengenai ada yaitu zaman Neozoikum mencairnya es sehingga muncullah sebuah pulau-pulau ya. Enggak, kalau enggak ya kita beri aplaus pada kelompok yang sudah presentasi. Sementara untuk kelompok berikutnya, karena sebagian besar teorinya kelompoknya sudah dikerjakan dari sekarang, kita presentasinya kita sambung di pertemuan berikutnya. Dari terbentuknya bumi sampai dengan proses zaman kehidupan itu bagian dari evolusi. Masih ingat evolusi itu apa? Perubahan apa? Evolusi itu apa? Evolusi? Perubahan bulan. Revolusi perubahan yang sifatnya berarti evolusi perubahan. Nah, jadi itu evolusi. Jadi gini, ternyata segala sesuatu itu ada sebab dan ada akibatnya, ya. Makanya dan ada proses. Makanya tadi waktu di quote awal saya tadi saya katakan bahwa pendidikan memang membuka jalan, ya. Tetapi tetap kerja keraslah yang paling menentukan hasilnya. Jadi semua itu ada prosesnya. Tetapi yang paling menarik adalah kita mampu menikmati proses itu. Jadi kalian sebagai pelajar harus mampu menikmati proses belajar. Apakah proses pembelajaran seperti ini menjemukan? Tidak ya? Cerita radio. Nah, di sini kalian ternyata semuanya sudah bekerja maksimal. Saya melihat ada kerjasama yang baik di antara kalian sebagai anggota kelompok, komunikasinya dengan baik, diskusi dengan baik. Ini tahap akhir dari pembelajaran hari ini. Saya akan melakukan evaluasi pengetahuan. Nah, di sini saya sudah kirimkan beberapa soal di Classroom. Nanti kalian buka. Karena tadi yang memimpin doa itu laki-laki, sekarang perempuan. Melatih keberanian. Oke, silakan pimpin doa untuk mengakhiri pertemuan kita kali ini, karena pertemuan kita kali ini sudah berjalan dengan
sangat lancar ya. Dan saya ucapkan terima kasih kalian. Terima kasih kepada kalian semua sudah mengikuti pelajaran saya dengan baik. Oke, coba silakan memimpin doa. Perhatian untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Selamat siang semuanya. Terima kasih banyak. Oke, kita ketemu minggu depan. Ya. SMK Negeri 1 Bangsri, sekolah harapan untuk